Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberi kesempatan kepada kita jika telah membangunkan kembali kita pada pagi hari ini setelah semalam yang kita tidur sebelum tiba waktunya kita akan tidur buat selama-lamanya, yaitu kematian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana beliau telah mengajarkan kepada kita dua macam warisan yang apabila kita senantiasa berpegang teguh kepada kedua warisan tersebut, lam tadillu abada, kita tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Demikian juga salawat dan salam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang membuat mulia boleh menjumpai hadir, yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Kaum muslimin dan muslimat yang telah berhadir pada pagi ini di rumah Allah yang mulia ini, kami muliakan. Tatkala seseorang sudah mendekati ajalnya, artinya malaikat maut sudah mulai mencabut nyawa seseorang, pada waktu itu semua orang, apakah kita atau orang lain, akan memohon kepada Allah, Rabbi arji'un, ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia. Jadi mudahnya akan menyesal bahwasanya jika memohon kepada Allah supaya menunda kematian tersebut, supaya dikembalikan lagi kita ke dunia. Kenapa kita mohon demikian? Karena pada waktu itu kita merasa menyesal belum maksimal apa yang kita kerjakan di dunia ini. Jadi yang sudah beramal, yang belum beramal memang mau memulai beramal. Jika kita mohon kepada Allah, kiranya kita dikembalikan ke dunia. Ini semua kita. Tetapi permohonan dan harapan kita pada waktu itu tentu tidak akan dikabulkan lagi oleh Allah. Ada peranggapan memohon, ada peranggapan menyesal, tentu Allah tidak akan mengabulkan lagi. Kenapa? Karena sudah cukup waktu, sudah cukup momen yang diberikan di dunia ini untuk kita mempergunakan waktu-waktu tersebut. Oleh karena itu, kepada kita semua, Nabi mengingatkan ada momen-momen, waktu-waktu, tempat-tempat yang harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh kita sia-siakan. Momen tersebut yang pertama, masa muda. Sebelum tibanya masa tua. Siapapun yang diberikan usia panjang oleh Allah, di sebagian kita sudah pernah kita mendahului, merasakan, menikmati masa muda. Sudah pernah. Masa muda tersebut masa yang paling indah untuk kita melakukan sesuatu aktivitas. Apakah beribadah kepada Allah, di atas sembahyang, rukuk mendapat, sujud mendapat, iktidal mendapat, yang kedua kaki tiup, kaki tiup dan sebagainya. Masa untuk kita mencari ilmu di masa muda. Pada waktu itu sangat gampang kita tangkap semua ilmu pengetahuan. IQ kita masih sangat peka terhadap hal-hal yang begitu. Ada baca Quran,
sangat gampang dibandingkan dengan kalau kita sudah kuat. Masa kita merintis bisnis, bagi yang ada jiwa bisnis, jika tidak, masa merintis pertanian, kalau kita bakat tani, masa mulai kita siapkan lahan dan tanam sawit dan sebagainya. Kalau mereka Tuhan karena berguru dengan luar itu, kapan itu baru rencana yang pulang sawit, itu di Pakraman, Gunung lah. Bukan baru rencana, baru setengah rantai dan dia kamu dia. Manfaatkan orang-orang yang sudah tua sekarang. Kalau kita tanya, mayoritas sebagian besar merasa menyesal. Kenapa menyesal? Karena dia tidak mempergunakan masa mudanya secara maksimal. Tidak maksimal beribadah, tidak maksimal harga, tidak maksimal menuntut ilmu. Walaupun orang tersebut sudah sukses, dia tak merasa yang kurang, belum maksimal. Pak Haji Sulaiman itu juga doktor. Ini data yang pasti dirasakan karena maksimal masa muda. Apalagi orang yang tidak sukses sama sekali. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada adik-adik remaja, anak-anak kami, manfaatkanlah waktu muda tersebut pada tempat yang positif. Sebagian remaja kita sekarang tadi menghabiskan usia mudanya di warnet. Besok pagi baru tidur 3 kali. Sering tuan kalau buka luar masjid, pasti monggo. Tak, begadang. Hanya peluang tahu ya. Ini akan menyesal. Belum lagi mati, 2 pun tidak sudah menyesal. Kemudian apalagi sehatika qabla saqamika, sehat. Ini manfaat apa sehat? Sebelum sakit. Menyangka sakit, ada sakit perah, sakit baju pedang, terganggu semua aktivitas kita, terganggu ibadah kita. Bayar dulu waktu sini sebenarnya. Terganggu, kurang sakit tak, urung lumpuh. Urung yang kena lumpuh ni no. Buat banyak kritik kalau ada rumah. Dengar azan di masjid kritik. Kena rencana mau ke masjid tak bisa. Sudah bertahun-tahun di tempat tidur di atas kursi roda. Kalau jemaah SMS pada lampu putih, klik. Walaupun yang sehat boleh mungkin nak berfikir. Jadi manfaatkan waktu dan mungkin dia sehat Allah. Tidak alhamdulillah masih sehat walaupun sakit-sakit sedikit, tapi masih punya kekuatan untuk melakukan kegiatan seperti ini. Kemudian hinaka qabla fakrika, waktu kaya sebelum tibanya waktu miskin. Ini perkataan tersebut. Kaya kalau jika oleh Allah, orang yang lebih dari kebutuhan hidup itu sudah kaya. Belum kaya apa? Kita punya pendapatan 5 juta, tapi ternyata kita bisa habiskan 3 juta, 2 juta itu lebih, itu sudah kaya. Menurut kaya apa? Beda pikiran, berkasihan, kaya. Ada kelebihan tersebut, ya kita bersedekah. Nah, salah satu seperti disampaikan oleh Haji SMS. Ini sarana. Kalau tidak, menyesal. Kapan menyesalnya? Waktu mau meninggal pun sudah meninggal, sudah menyesal, apalagi di hari akhir. Banyak orang yang sekarang menyesal. Padahal sudah pernah diberikan kekayaan oleh Allah. Wa Eropa, kebiasaan saja. Wa Amerika, kebiasaan saja. Udah nak sedih, kenapa buat? Tak kesini. Macam nasi, tak payah pergi buat dulu. Padahal betul, tulis lagi
akan kekayaan. Ya, oleh karena itu sebelum tiba waktunya kita menyesal, manfaatkanlah waktu kekayaan tersebut pada hal-hal yang sebetulnya untuk kita juga di hari akhirat. Di dunia hanya sebentar kita butuh mobil, hari akhirat juga butuh mobil. Di dunia hanya sebentar kita butuh perumahan, rumah yang layak. Di hari akhirat juga kita butuh. Di dunia kita butuh AC, di alam barzakh juga kita butuh AC. Dari mana kita dapatkan itu semua? Apakah dengan kita beli? Dengan kita ambil DO? Bukan. Dengan memperbanyak amal, memperbanyak sedekah, dan memperbanyak hal yang positif selagi kita masih hidup di dunia. Berikutnya, faragha qabla syukrika, kesempatan sebelum tiba waktunya tidak sibuk. Nah, masa-masa kita yang sibuk ada yang kata kadang-kadang pada sembahyang berjamaah, sembahyang sendiri kadang-kadang tidak sempat. Ada waktu sangat sibuk juga. Tapi sibuk yang tidak ada alternatif. Banyak sekarang kita lihat orang yang sibuk sebetulnya ada solusi, tapi menyibukkan diri. Contoh misalnya pesta perkawinan. Hampir semua darah baru tinggal sembahyang masa tengah itu darah baru. Fenomena. Mulai mulai hias. Kemudian itu darah baru, malam baru buka. Ada mana masih sembahyang? Itu hotel kan? Yang cukup aneh dong, mama darah baru kan? Dah tinggal sembahyang. Adik tinggal teman tinggal. Itu kesibukan yang sebetulnya bisa kita jadi solusi. Benar sih itu. Jadi kesibukan memang tidak ada solusi, tidak ada alternatif lain. Nah, kalau untuk kesibukan yang demikian, manfaatkanlah waktu yang lowong itu, waktu yang sempat itu untuk beribadah kepada Allah. Kemudian saya kata qabla mautika, hidup sebelum mati. Nah, ini. Marilah kita memakan waktu hidup ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum tiba waktunya kita dipanggil oleh Allah, kita tidak tahu kapan itu terjadi. Yang pasti semua kita suatu saat akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Persiapkan. Kalau kita sudah terlanjur melakukan kesalahan, sekaranglah waktu kita bertobat. Kalau dia mati, yang diterima lah. Waktu dia tengah susul mawanya, yang diterima lah. Yang diterima kan diterima Fir'aun. Waktu Fir'aun mau tenggelam di Laut Merah. Kalau bapak sudah pernah haji atau umrah sudah tahu mana itu. Dia antara tenggelam dengan tidak, dengan mentanam dalam laut. Apa yang keluar dari mulut itu? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Berarti dengan buku lemu iman dengan Tuhan yang beriman Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi Allah menolak, tidak menerima. Kenapa? Waktunya sudah habis. Jadi kita nyuruh kalau habis pada ini taubat. Taubat yang memenuhi syarat-syarat. Ada syarat-syarat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin antara lain Imam Nawawi menjelaskan syarat taubat yang menyangkut dengan Allah. 3 syarat. Yang pertama, segera meninggalkan maksiat dosa. Yang berkaitan dengan main badai, ubah badai nak balik. Ubah dengan sampai dia ubah. Dengan satu-satu ubah lagi.
Ada apa itu kebal? Bicara berubah. Jumpai BNN suruh rehab dan sebagainya. Kebal. Dengan menjudi kebal. Hanya sembahyang. Di mana itu sembahyang? Boleh. Bahaya sambut ini segera meninggalkan maksiat. Yang kedua menyesal. Apanya yang menyesal? Menyesal kejahatan dosa yang pernah kita lakukan dahulu. Ya Allah, dengan berikan sembahyang, berikan maksiat kepada roh, berikan tinggal puasa dan sebagainya, merasa menyesal tidak. Masa Aceh telah apa boleh. Yang terjemah dan bukan telah apa boleh. Menyesal semenyesal-nyesalnya. Ada orang kita lihat menyesal, tapi dalam perkataan, dalam perbuatan tidak menunjukkan dia menyesal. Contoh misalnya, ibu-ibu yang dulu belum berpakaian muslimah, dulu masih berpakaian tak disebut rok mini atau apa. Kalau dulu mungkin 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu belum membudaya busana muslimah. Ada apa sih pula kalau kamu lihat pula agama misalnya. Dari ada ni dari itu kan lagi budaya. Misalnya no baru kita lah baru baru kamu. Nah, ibu-ibu yang pakaiannya akan berubah kalau kita kerja itu. Wah, baik aja UTC itu baru. Loh, mini itu. Kadang-kadang rumah baliknya kayak kalau berjemaah itu. Nah, itu belum dapat. Kalau berjemaah itu. Umar dekat rumah. Sip, dekat. Kau betanya rumah ada pun cukup seksi. Pak yang biasa malam tidak hadir. Jadi dialog ini nanti kita tahu apakah dia menyesal atau enggak. Pak yang biasa malam jangan rumah tidak hadir. Yang membuat mampu dan diunggah rumah tangga di malam tidak jumpa. Makanya diingatkan mak, lawan bersih. Mak dengan wo dengan jauh bukan itu. Undang-undang lewat aku pada dalam undang-undang yang itu. Tak pernah berlaku. Kan kita buka. Jauh bukan apa. Dari dialog ini dapat kita tangkap sang ibu ini tidak menyesal dengan maksiat yang dilakukan dulu, tapi dia justru bangga, membanggakan diri kepada siapa? Kepada anaknya. Golong tobat. Anda bangga. Tobat. Sobat berapa menyesal? Boleh kita pemain kita dengan yang beri ikut bayar yang naik. Ini mana ni? Nanti kita akan tahu ada buah ni. Naik boleh buat. Itu belum tobat, belum berusaha. Segera tinggalkan maksiat. Yang ketiga, bertidak-tidak tidak akan mengulangi maksiat tersebut sepanjang masa. Dan azam rencana yang kuat tidak akan ulang lagi. Jadi kan sekali menyuruhnya tobat singoh maksiat baru kena sembahyang subuh berjamaah runyo kat tanding silu. Baru tidak sembahyang runyo kat tanding yang kal mustahzi'i bi rabbih, seperti kita mempermainkan Tuhan sebagai pengayam. Dia belum tobat bersambar Bang-bang sampai orang itu dah, katanya di mana hidung hari pun orang kaya, itu dah. Itu
minggu hana sampai kan kita ini kalau sudah dimimpi seperti mempermainkan Tuhan. Tidak. Kemudian kaum muslimin, taubat yang kita lakukan dengan benar, insyaallah akan diterima oleh Allah. Kapan diterima? Yang pertama langsung diterima oleh Allah di dunia ini. Tandanya kita sudah berubah total. Tanda sudah itu. Antara lain tandanya sudah berubah total. Yang kedua ada yang diterima di hari akhirat. Di dunia ini belum dikabulkan oleh Allah, belum diterima. Tapi di akhirat akan dikabulkan. Malah ada yang dikabulkan setelah kita diazab dalam neraka. Kita tidak mengharapkan dan demikian. Kenapa? Kita lihat dalam surah Al-Hijr ayat 2. Allah berfirman, "Rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin." Seringkali bercita-cita si kafir, orang kafir, di hari akhirat dia bercita-cita, "Law kanu muslimin." Seandainya kami dulu di dunia pernah menjadi orang-orang Islam. Kalau kita buka tafsir, ayat ini dijelaskan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Ini hadisnya, "Idza tama'a ahlun nari finnar." Ketika ahli neraka di hari akhirat sudah dikumpulkan, sudah dimasukkan ke dalam neraka, jika dihisab, jika ketemu dalam neraka, wa ma'ahu man sya'allahu min ahli qiblah, bersama mereka bagi kafir dalam neraka oleh Allah, bersama mereka si kafirnya dikehendaki oleh Allah, masya Allah, min ahli qiblah, ada orang-orang ahli qiblah. Ahli qiblah orang Islam yang di dunia dulu pernah tahu qiblah, tadi pernah sembahyang. Kalau dalam sembahyang berarti pernah sembahyang. Jadi artinya ketika Allah sudah mengumpulkan orang-orang kafir dalam neraka, semuanya banyak buku berita. Ini kita lihat. Ada orang Islam, ada orang Muslim, ada orang kafir, ada orang Muslim. Maksudnya, qala al-kuffar lil muslimin, bertanya si kafir kepada orang-orang Islam, alam takunu muslimin, bukankah kamu dulu orang-orang Islam? Tidak yang lebih kafir waktu Islam dan tapi dalam neraka, ya lo. Hai kamu tahu Islam? Apa jawab? Orang Muslim, qalu bala. Mereka menjawab, benar kami dulu orang Islam. Qalu, tidaknya melawan kafir, bertanya lagi orang kafir, fama aghna ankumul Islam wa qad sirtum ma'ana finnar. Kalau kamu orang Islam dulu, apakah Islam tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab ini, azab neraka, sehingga kamu pada hari ini bersama-sama kami dalam neraka? Ini pertanyaan kafir. Punya berawal dari Islamnya, Islam itu selamat dari azabnya, sehingga apa? Sama-sama kamu dalam neraka.